bukan, Bu? Bukannya di Indonesia ya, Bu? Di Pulau Jawa, Bu. Lebih tepatnya di Jawa Timur kan, Bu? Bener ya kata Nancy, Surabaya itu ada di Jawa Timur. Nah, kalian tahu nggak kalau di Surabaya itu tepatnya pada tanggal 10 November 1945 itu ada pertempuran yang sangat besar. Emangnya ada kejadian apa, Bu? Kalau nggak salah ada perang bukan sih? Sama ada perobekan bendera nggak sih di Indonesia? Iya benar-benar itu kan, Bu. Nah, betul banget ya anak-anak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pertempuran di Surabaya. Masuk ke latar belakang. Yang pertama ada Indonesia Merdeka. Jadi pasca kekalahan Jepang, Indonesia merdeka pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Yang kedua ada Sekutu masuk Surabaya. Nah, tapi Belanda dan sekutu mereka Inggris itu nggak terima kalau misalnya Indonesia merdeka dan masih mau menguasai Indonesia. Dan yang ketiga ada pemuda Surabaya bangkit. Nah, tapi pemuda Surabaya nggak terima begitu saja kalau misal Indonesia itu dijajah lagi. Jadi mereka mulai melawan. Nah, masuk ke kejadian pada tanggal pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat besar di Surabaya antara masyarakat Surabaya dan juga sekutu. Nah, yang kedua ada terjadinya Jenderal Malabi. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak Jenderal Malabi itu siapa? Bu, Jenderal Malabi itu tentara ya? Soalnya kan jenderal berpangkat. Ya, kayaknya sih jenderal dari pasukan Sekutu ya, Bu ya? Emangnya dia siapa sih, Bu? Iya, Bu, aku juga baru dengar. Jenderal Malabi itu siapa, Bu? Nah, baik anak-anak, jadi Jenderal Malabi itu adalah pemimpin dari pasukan Inggris yang terbunuh pada 30 Oktober yang membuat masyarakat Inggris itu marah besar gitu. Nah, yang selanjutnya ada pemuda Surabaya melawan. Nah, tentu saja pemuda Surabaya itu melawan bukan hanya tentaranya aja, tapi juga dengan warga sekitarnya melawan. Sekarang kita masuk ke dampak. Yang pertama ada semangat juang yang tinggi. Nah, dari perang yang sangat besar ini, tentu saja Indonesia itu memiliki semangat juang yang tinggi untuk meraih kemerdekaan. Yang kedua, banyak korban. Nah, karena ini merupakan pertempuran yang besar, gitu, jadi otomatis memakan banyak korban, baik itu dari pihak Indonesia sendiri maupun dari sekutu ataupun juga Belanda. Nah, yang ketiga ada dunia modern. Nah, tentu saja kita mulai tahu ya bahwa Indonesia itu sangat benar-benar ingin mencapai kemerdekaannya. Dan yang terakhir ada Hari Pahlawan. Nah, kalian tahu kan Hari Pahlawan itu tanggal berapa? Aduh, nggak tahu kapan nih kalau. Iya, kapan ya? 10 November 1945 kan, Bu? Nah, betul banget ya, Kak Zulfa. Jadi Hari Pahlawan itu sesuai dengan tanggal pertempuran di Surabaya, yaitu tanggal 10 November 1945. Nah, kenapa sih ada yang diperingati Hari Pahlawan itu? Ada yang tahu nggak? Aku tahu, Bu. Mungkin kayaknya karena pertempuran Surabaya yang belum bisa dijelasin ya. Nah, betul banget. Nah, selain itu juga untuk kita menghargai para pahlawan yang sudah berjuang di Surabaya. Seperti itu. Nah, begitulah sekilas mengenai pertempuran di Surabaya. Nah, anak-anak di sini, siapa yang mau menjelaskan terkait pertempuran di Surabaya? Saya, Bu. Silakan jelaskan latar belakangnya.
Nah, jadi pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 itu ya Bu, para sekutu itu datang ke Indonesia dengan tujuan melucuti tentara Jepang. Namun Belanda ini bertujuan untuk menduduki Indonesia kembali sehingga memicu amarah warga Surabaya. Amarah warga itu terpicu ketika di Surabaya sendiri itu dikibarkan bendera Belanda, yaitu di Kaliamator tepatnya. Nah, pasca perobekan bendera tersebut memancing amarah masyarakat terhadap Belanda juga, yang dimana mengakibatkan banyaknya pertempuran. Tapi puncak keamarahan tentara Belanda itu adalah ketika jenderal mereka terbunuh, tepatnya Jenderal Malabi. Begitu bukan Bu? Nah, betul ya, tepat sekali banyak proses diterangkan. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan kembali tentang perincian kejadian dan dampak? Aku Bu. Baik, silakan Alexander. Oke, makasih Bu. Mungkin karena tadi Ibu menjelaskan rincian kejadiannya itu pada tanggal 10 Oktober 1945, yang dimana terbunuhnya Jenderal Malabi oleh pasukan pemuda Surabaya. Dan kejadian ini itu pasukan Surabaya itu melawan terhadap agresi militer. Nah, Bu, untuk dampaknya yang pertama itu adalah semangat juang yang tinggi yang dimiliki oleh para pejuang kita Indonesia. Terus ada banyak sekali korban ketika masa pertempuran Surabaya. Dan selanjutnya dunia mulai tahu bagaimana Indonesia ini memperjuangkan dari penjajahan. Dan yang terakhir itu adalah terjadinya Hari Peringatan Pahlawan yang selalu diperingati pada tanggal 10 November. Nah, betul banget ya, 100 buat Alexander. Sepertinya materi hari ini cukup kalian kuasai ya, maka dari itu materi dicukupkan sekian. Nah, untuk tugasnya Ibu berikan tugas berupa infografis dan dikumpulkan di minggu depan. Tetap semangat ya, dan puasanya jangan bohong.